Selamat malam pemirsa. Bantuan sosial atau bansos acap kali digunakan sebagai alat yang seksi untuk menggait pemilih saat gelaran pemilu. Bahkan banyak politisi petahana menggunakan narasi ancaman. Jika tidak memilih dirinya, maka bansos tidak akan dilanjutkan. Padahal berdasarkan undang-undang, bansos itu wajib diberikan setiap tahunnya kepada rakyat miskin. Jadi siapapun pemenang pemilu, siapapun pemenang pilpres, bansos akan tetap ada. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, narasi bengkok penghapusan bansos. Bersama dengan saya, Afiani Malik. Narasi bengkok penghapusan bansos. Dalam melakukan perburuan elektoral, siapapun mestinya pantang menghalalkan segala cara, termasuk menyebarkan informasi yang sesat dan menyesatkan. Aturan main seperti itulah yang harus dipegang teguh ketika para calon yang bersaing di Pilpres maupun Pemilu Legislatif 2024 hendak meraih sebanyak-banyaknya suara rakyat. Apalagi kalau objek yang berusaha disesatkan ialah informasi soal bantuan sosial atau bansos, maka semua pihak mestinya taat azas. Wajib diingat, bansos bukanlah monopoli salah satu calon maupun penguasa yang diidentikan di kubu paslon tertentu. Sejatinya bansos ialah mekanisme negara yang jelas diatur dalam undang-undang. Pada akhirnya, siapapun calon yang memimpin nanti tidak berkonsekuensi pada ada atau tidaknya bansos. Sebagai amanat undang-undang, siapapun pemenang pilpres harus tunduk dan patuh untuk tetap menyalurkan bansos, khususnya dalam situasi darurat. Bila merujuk pada dasar aturannya, bansos diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Landasan hukum lainnya ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Menurut undang-undang tersebut, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Dengan demikian, aneh kiranya kalau ada pihak-pihak yang merasa bansos ialah hasil karya mereka sendiri. Apalagi sampai menakut-nakuti bila paslon tertentu dan parpol pendukung paslon itu menang, maka bansos menjadi hilang. Sebaliknya, bila paslon mereka dan partai mereka yang menang, bansos jalan terus. Sungguh sebuah cara yang tidak elok, jauh dari kesan elegan, apalagi disebarkan dengan sadar. Bagi pihak-pihak yang menyebarkan kebohongan soal penghapusan bansos, justru patut dipertanyakan. Masih relevankah menggunakan kampanye hitam untuk mengalahkan lawan? Harus kita katakan bahwa cara-cara kotor seperti itu hanya merugikan proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Publik akan menjadi apatis untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Padahal, publik sejatinya subjek dalam demokrasi yang harus diedukasi sekaligus diperjuangkan hak-hak mereka, bukan malah ditakut-takuti. Ketika publik apatis, yang terancam ialah kelangsungan demokrasi. Maka yang kini bengkok haruslah diluruskan dan disuarakan, yakni bansos tidak akan dihapuskan selama masih ada kaum miskin dan kelompok rentan yang terkena dampak bencana, perubahan iklim, atau inflasi yang amat tinggi. Publik juga mesti berani menyuarakan kritik atas masih banyak kekurangan pelaksanaan bansos. Agar manfaat bansos kian maksimal dan tepat sasaran, publik mesti berani menyuarakan ketidakberesan di lapangan. Bila muncul narasi bengkok soal bansos, rakyat mestinya tidak ragu-ragu untuk melawannya. Bansos mestinya menjadi alat distribusi keadilan ekonomi, bukan instrumen pendulang elektoral. Dan itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa, narasi bengkok penghapusan bansos. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Mas. Kenapa kita mengatakan narasi bengkok penghapusan
bansos. Apa yang dibengkokkan urusan bansos ini, Mas? Afi, harus diakui bahwa bansos itu merupakan salah satu daya pemikat yang paling ampuh ya untuk bisa dilempar ke orang miskin. Karena selain itu bisa menjadi sarana untuk mendulang dampak elektoral, itu juga merupakan sebuah sarana yang akan terbebas atau cara yang akan terbebas dari money politik. Karena ada undang-undangnya untuk menggelontorkan bansos gitu ya. Dan warga miskin itu adalah warga yang amat sangat rentan, amat sangat sensitif apabila mendengar soal bansos. Karena ini terkait dengan apa yang mereka akan terima. Sementara di satu sisi, warga miskin juga adalah orang yang paling rentan untuk dimanfaatkan pilihan-pilihan mereka secara politis, dan itu juga dijadikan bahan untuk mendulang dampak elektoral. Sehingga apabila sekarang ada kampanye yang bilang bansos akan dilanjutkan oleh yang berkuasa, tertentu, ya. atau bansos akan dihentikan apabila si A atau si B menang, itu merupakan salah satu hal yang juga sangat ampuh untuk melakukan black campaign seperti itu. Sehingga bila sekarang kita berada di sini, salah satu hal yang harus kita tegaskan adalah selama kita masih mendapati bahwa ada orang miskin di Indonesia yang membutuhkan, maka disitulah bansos akan terus mengalir dari pemerintah. Dari pemerintah kita garis bawahi, karena bansos itu adalah uang rakyat. Baik, Mas Arief, untuk melengkapi pembahasan kita pada malam hari ini, saya mengajak Mas Arief juga pemirsa untuk melihat ada statement dari Zulkifli Hasan yang kita akan bacakan bersama seperti apa. Ini karena memang Zulkifli Hasan adalah Ketua Umum PAN dan juga Menteri Perdagangan. Dan dikatakan, disampaikan oleh Zulkifli Hasan bahwa BLT-nya atau bansosnya mau lanjut atau stop. Kalau PAN menang, Prabowo Gibran menang, BLT lanjut, bansos lanjut, pembangunan lanjut. Ini satu soal bansos. Kedua, apakah kemudian etis ya berkampanye menggunakan, seperti tadi Mas Arief katakan, dana bansos kan uang rakyat, bukan uangnya Zulkifli Hasan atau uangnya Prabowo Gibran atau uang siapapun gitu. Bagaimana Mas Arief menanggapi statement dari Zulkifli Hasan ini tadi? adalah salah satu hal yang bisa kita kategorikan sebagai yang kita sebut bengkok itu tadi. Sehingga apabila sekarang kita berada di sini, sekarang kita harus serukan kepada masyarakat. Bahwa dana bansos itu bukan dananya siapa-siapa, itu adalah dana negara. Itu adalah simbol dari keberpihakan negara, perhatian negara terhadap keberadaan orang miskin. Yang secara konstitusi mereka dijamin keberadaannya untuk disejahterakan, ditingkatkan harkat hidupnya lewat bansos. Sehingga apabila ada politisi yang berbicara seperti itu harus kita luruskan. Dan kita harus sadarkan kepada mereka bahwa bansos adalah hak. Fakta bahwa nanti kita akan memanage di pemerintahan berikutnya siapapun nanti yang akan menang bisa tambah tinggi atau bisa tambah rendah dengan berbagai macam situasi, itu merupakan salah satu situasi yang tidak akan pernah kita baca. Apalagi misalnya ada seorang politisi menyatakan bahwa akan dilanjutkan, seolah-olah mereka pasti akan menang. Siapa tahu mereka tidak menang, atau siapa tahu nanti ke depannya situasinya bisa berubah, kita akan anggaran bisa memotong misalnya atau menambahkan. Itu kan merupakan salah satu hal yang terburu-buru dan niatnya amat sangat buruk. Lalu kritiknya apa terhadap pihak-pihak yang contohnya seperti Pak Zulhas ini yang seakan-akan mengatakan ini kan juga satu sisi dia adalah tim ses dari Prabowo Gibran. Betul, hentikan segala sesuatu yang terkait dengan bansos yang pada dasarnya hanya untuk tujuannya untuk mendulang suara, itu hentikan. Karena itu bukan hak mereka untuk menyatakan hal seperti itu. Yang dikhawatirkan para penerima bansos ini mungkin juga masyarakat yang tidak terakses arus pemberitaan yang benar kan Mas Arief. Lalu kemudian mungkin juga sulit diajak berpikir kritis sehingga apalagi mereka punya ketakutan ketika yang berbicara adalah seorang pejabat atau tokoh tertentu bisa saja berdampak pada penerimaan bansos yang saat ini masih mereka nikmati. Lalu seperti apa supaya memang apa yang Mas Arief sampaikan itu bisa diterima oleh semua kalangan? Ya, kita tidak boleh diam ya, kita tidak boleh menganggap ini sebagai sebuah fenomena yang remeh-temeh gitu ya. Kita harus bersuara dan seluruh pihak yang pada akhirnya mengetahui bahwa ada seorang menteri yang menjadi bagian dari tim kampanye salah satu paslon menyatakan hal tersebut, itu adalah hal yang salah dan tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang serius karena dana bansos adalah dana negara. Siapapun nanti yang berkuasa akan punya hak untuk menggelontorkan bansos seberapapun itu.
itu. Mau lebih rendah atau mau lebih tinggi, itu tergantung situasinya seperti apa. Dan satu lagi Afi, kalau kita lihat beberapa catatan terkait dengan BLT atau Bansos, setidaknya tahun 2022 warga miskin di Indonesia sudah menerima kurang lebih ada 8 jenis Bansos. Total anggarannya kurang lebih dari catatan saya adalah 203 triliun. Dan itu berlanjut lagi ke 2023. Ya, bahkan dana APBN itu yang dianggarkan untuk bansos dan subsidi itu 1.000 triliun lebih. Ya, dan kurang lebih juga ada 8 jenis bansos. Sehingga apabila itu masih akan dilanjutkan, kan kita tidak tahu siapa yang akan menang nantinya 2024. Apakah akan dipotong atau ditambah, itu merupakan salah satu hal yang harus kita serahkan kepada masa depan, bukannya pada hari ini dan dilaksanakan atau diwakili oleh politisi yang sedang berlaga. Mas Arief, kalau Mas Arief tadi menyebut berapa anggaran dan juga bantuan yang diberikan, juga banyak pihak yang mempertanyakan ketika gelontoran bantuan terjadi di tahun politik. Apa tanggapan Mas Arief? Ya, ini seperti yang tadi saya ungkapkan ya, bahwa satu sisi kan masyarakat senang dan butuh, tapi satu sisi bisa jadi ini kepentingan politiknya juga amat kental. Betul. Buat orang-orang yang ingin menyamarkan situasi, yang ingin menyamarkan kondisi untuk berbicara seenaknya di hadapan publik, bahwa ini adalah dana dari kami, gitu ya, bahwa ini adalah kebaikan hati pemimpin si A, si B, si C, ya, yang pada akhirnya akan bisa dilanjutkan atau ditambah sesuai dengan apa yang janjikan pada oleh para politisi itu di lapangan. Itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya mereka pasti akan gunakan. Dan untuk itulah kita sebagai bagian dari publik, kita harus terus bersuara. Dan hal tersebut merupakan salah satu hal yang seharusnya mereka tidak lakukan, karena mereka sekarang ini orang-orang yang pada akhirnya menggunakan bansos sebagai bagian dari usaha mereka untuk mendulang suara. Itu adalah orang-orang yang berlindung di balik undang-undang pendistribusian bantuan untuk orang miskin. Jadi itu yang satu kali lagi, tidak bosan-bosannya kita harus ajak mereka untuk menyadari bahwa bansos itu adalah dana yang disiapkan oleh negara dan dijamin oleh undang-undang dasar kita. Oke, Mas Arief, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan ketika kemudian para pemilih menjadi lebih kritis. Apakah pemberian bansos ini efektif untuk meraih suara dari para pemilih? Kita lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kami tampilkan ini adalah statement yang disampaikan oleh pengamat politik Ridho Alhamdi yang mengatakan memang faktanya penguasa saat ini punya kemampuan dan sumber daya untuk mengontrol. Jokowi punya kontrol untuk saat ini. Namun kita akan pindah ke quotes berikutnya, tapi itu tidak bisa begitu saja mendongkrak suara. Paling yang bisa disasar publik pinggiran yang tidak bisa mengakses media sosial atau informasi secara luas. Nah, Mas Arief, apakah kemudian ternyata di hari ini gitu dewasa ini bansos itu tidak bisa begitu saja mendulang suara, atau ternyata untuk kalangan tertentu ya masih efektif saja, terutama pihak-pihak yang menikmati bansos itu? Kita masih belum bisa mendapatkan sebuah konfirmasi atau statistik ya yang disebut oleh Prof. Hamdi tadi. Orang-orang yang bisa, yang tidak terpapar dengan misalnya media informasi, medsos, itu berapa persen gitu. Kalau pada akhirnya jumlahnya ternyata sangat signifikan, atau mereka adalah benar-benar orang yang menerima bansos, itu kan jadi bahaya. Dan pada akhirnya itu merupakan salah satu hal yang kita tidak inginkan, karena akhirnya bansos disalahgunakan untuk mendulang elektoral. Nah, kalau kita sempat tadi membahas banyaknya bansos yang cair gitu, Mas Arief. Ini ada BLT Puso yang akan diberikan kepada 6.000 petani yang lahannya terdampak banjir, 8 juta rupiah per hektar. Lalu ada BLT El Nino yang terbaru Yang paling baru BLT El Nino besarannya 400.000 disalurkan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Lalu ada BLT PKH, lalu kemudian ada bansos beras 10 kilogram. Ini hanya 4 bansos dari total, bahkan tahun depan ada 8 bansos yang akan digelontorkan. Nah, bagaimana Mas Arief melihat ketika kemudian kita tahu juga tahun depan adalah tahun politik. Kalau kita buka di editorial, kita menyorot petahana yang terakses terhadap pemberian bansos itu.
Apalagi bansos jadi seakan-akan jadi alat permainan ya antara kebutuhan tapi juga jadi alat permainan para politisi itu. Seperti apa ya Mas? Dan itu yang harus kita hindari ya, Afi. Bagaimana cara kita menghindari adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dan awareness publik bahwa bansos itu bukan uangnya penguasa. Bansos itu adalah hak mereka, hak dari mereka yang miskin untuk menerima bantuan sosial. Sehingga hal-hal yang mereka akan antisipasi apabila bansos itu atau dalam pendistribusiannya diikuti oleh embel-embel pilihlah si A atau pilihlah si B, itu adalah satu hal yang mereka harus bisa perisaikan gitu ya, harus ada pembatasnya bahwa oke, saya terima ini adalah hak saya. Soal pilihan saya itu bukan urusan Anda gitu ya. Itu harus bisa menjadi hal yang kita sadarkan kepada publik bahwa bansos adalah hak mereka, hak orang miskin. Kalau kebalikan gitu Mas Arief, justru yang sudah mulai ramai di media sosial adalah ketika pemberian bansos akan dihentikan jika ternyata tidak memilih paslon tertentu yang didukung oleh misalnya tokoh di daerah tersebut. Itu kan juga sudah mulai santer informasi seperti itu tuh Mas Arief. Bagaimana sementara mereka juga khawatir, apa iya ketika bicara tokoh masyarakat kan bansosnya berhenti. Bansosnya berhenti, lalu bagaimana nasib keluarga saya dan anak saya gitu. Bukan cuma memberikan tapi jangan-jangan dihentikan. Nah itu yang juga berbahaya ya. Karena sekarang begini, salah satu info yang kita dapati adalah info yang menyatakan bahwa bansos itu akan lanjut apabila paslon tertentu menang, gitu ya. Tapi ada juga yang dengan lancarnya melakukan black campaign bahwa kalau pasangan tertentu menang, bansos tidak akan dilanjutkan gitu loh. Jadi bansos ini merupakan isu yang bermata dua, sangat sensitif kepada orang-orang miskin dan pada akhirnya bisa mendapati sebuah situasi di mana orang akan terpengaruh pilihan politiknya seperti apa. Dan ini yang pada akhirnya sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan untuk bisa mengatakan kepada publik bahwa bansos adalah hak orang miskin. Jadi itu hak Anda para penerima, yang dijamin oleh konstitusi. Siapapun yang akan berlaga jadi paslon, siapapun yang menang, mereka harus memberikan bansos kepada orang miskin yang membutuhkan. Dan situasinya kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan menghadapi sebuah situasi seperti 2020 sampai 2022 kemarin di mana ada pandemi, atau justru setelah 2024 kita aman, damai, sejahtera dan memiliki kehidupan ekonomi yang bagus sehingga bansos tidak diperlukan lagi gitu atau tidak diperlukan sebanyak kemarin. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita antisipasi. Dan itu bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Iya, hari ini janji, besok belum tentu bukti loh. Betul. Baik, Mas Arief, kita kembali jeda. Usai jeda akan kita tampilkan seperti apa tanggapan dari para netizen dari polling yang kami lakukan di sejumlah media sosial. Tetaplah bersama kami. Ya, seperti apa tanggapan dari netizen? Kami bacakan ini hasil dari polling aplikasi X at Metro TV meraup elektoral dengan memanfaatkan bantuan sosial. Etiskah? Jadi netizen mengatakan ini hampir 90%, 89% mengatakan itu tidak etis. Betul. Kita bersyukur bahwa kemudian mereka sudah mulai melek politik lah, melihat bahwa ada yang tidak etis dan etis yang bisa dilakukan oleh para paslon. Nah, sama halnya di Instagram juga sebagian besar mengatakan 72% mengatakan tidak etis, hanya 24% mengatakan ya sah-sah saja. Ada satu tanggapan dari netizen, Mas Arief, saya bacakan dulu dari tukang las @plg, menabur anggaran menuai dukungan. Ini sebenarnya lebih satir ya, menabur anggaran tapi yang dapat dukungan dia gitu. Nah, Mas, ini kan bansos ini memang urusan yang seksi, tapi juga resikonya tinggi. Apa sih pesannya untuk para pemberi dan penerima? Ya, Afi, bansos itu adalah salah satu instrumen yang pada dasarnya bisa mempertahankan ekonomi kita selama pandemi dan kita tetap punya tingkat pertumbuhan sampai 5% ke atas ya. Dan itu salah satunya adalah instrumen yang dilakukan oleh pemerintah adalah bansos. Untuk sampai tahap itu kita harus akui bahwa itu merupakan salah satu langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi saat ini sudah tidak lagi dalam kondisi pandemi. Saat ini sudah tidak lagi kita menghadapi perbatasan pergerakan orang, barang dan jasa lagi ya. Sehingga hal yang pada akhirnya kita hadapi ini berbeda dengan tahun 2021 kemarin. Jadi pilihlah sesuai dengan pilihan dalam
hati para penerimanya, Bapak Ibu sekalian. Dan bansos itu pada dasar bisa meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi warga, menggenjot pertumbuhan, tapi juga punya moral hazard yang pada akhirnya juga besar apabila itu dipertahankan sebagai instrumen, apalagi instrumen politik. Iya, baik. Semoga menjadi catatan semua pihak. Terima kasih banyak Mas Arief untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pesan terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa pekan depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Have a nice weekend. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.